Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Dwi Pertiwi, MPM 1901010077. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi tentang Umulul Quran. Yang pertama yaitu mukjizat. Pengertian ijaz. Pengertian ijaz itu merupakan kemampuan untuk memudahkan manusia untuk menjadikan manusia mempercayai akan kebenaran dan ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Kemampuan ijaz ini kemudian menjadikan bagian dari seorang Rasul yang sering disebut dengan mukjizat. Macam-macam mukjizat yaitu ada 4. Yang pertama yaitu kauniyah. Kauniyah yaitu yang berkaitan dengan peristiwa alam seperti bulan dibelah menjadi 2. Ini mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua itu syaksiyah, merupakan mukjizat yang keluar dari tubuh seorang nabi atau rasul, seperti air keluar dari celah-celah jemari Rasulullah SAW. Yang ketiga itu salbiah, yaitu yang membuat sesuatu berbahaya menjadi tidak berbahaya, seperti ketika Nabi Ibrahim dibakar tetapi Nabi Ibrahim tidak terbakar. Yang keempat yaitu akliyah. Akliyah itu seperti rasional dan masuk akal. Mukjizat ini yaitu hanya satu, yaitu Al-Quran. Selanjutnya yaitu kemujizatan Al-Quran. Kemujizatan Al-Quran yaitu seperti keindahan segi bahasa, informasi sejarah. Yang kedua itu ya munasabah. Selanjutnya yaitu terdapat berita-berita ghaib. Selanjutnya yaitu yang terakhir ilmu-ilmu pengetahuan hukum dan bilangan yang terdapat dalam isi Al-Quran. Selanjutnya yaitu nasakh mansukh. Nasakh mansukh yaitu menghapus dalil hukum syar'i dengan dalil syar'i lain atau menghapus kata hukum syara' yang telah dihapus. Selanjutnya itu macam-macam nasakh, yaitu mempunyai 4 jenis, yaitu yang ke-1 nasakh sunnah, yang kedua sunnah dengan Al-Quran, Al-Quran dengan Al-Quran, yang keempat Al-Quran dan sunnah. Selanjutnya itu syarat-syarat dari nasakh mansukh. Yang pertama yaitu hukum yang mansukh tidak menunjukkan berlakunya abadi. Yang kedua, hukum yang mansukh bukan suatu hukum yang disepakati oleh akal sehat tentang baik dan buruknya. Yang ketiga yaitu ayat nasakh datang setelah yang mansukh, dan keadaan kedua mansukh tersebut sangat bertentangan dan tidak dapat diproblematikakan. Selanjutnya yaitu hikmah dari nasakh mansukh, yaitu yang pertama meneguhkan keyakinan bahwa Allah tidak akan terikat dengan ketentuan yang sesuai dengan logika manusia, dan kita semakin yakin bahwa Allah SWT adalah Maha yang bijaksana, Maha kasih sayang, Maha pemurah. Karena hukum nasakh mansukh untuk kemaslahatan kebaikan semua manusia. Yang selanjutnya itu hikmahnya yaitu mengetahui proses tarsik Islam dan untuk menelusuri tujuan ajaran ilatul hukumi. Yang selanjutnya menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat, yaitu materi tentang amsul. Pengertian amsul ditunjukkan kepada mereka yang hatinya merasa tertutup. Kemudian Allah memberi amalan untuk mereka selaras dengan keinginan mereka, sehingga mereka dapat memperoleh kembali apa yang mereka rasakan yang telah hilang. Yang kedua yaitu rukun-rukun amsal. Rukun-rukun amsal antaranya yaitu wajhul syabban, yaitu perumpamaan. Yang kedua yaitu adatu tasbih,
yaitu menyerupakan. Yang ketiga itu musyahabah, yaitu sesuatu yang hendak diserupakan. Yang keempat itu musyahabah, yaitu sesuatu yang dijadikan diserupai dan dijadikan perumpamaan. Selanjutnya itu macam-macam amsul, yaitu yang pertama amsul musyaroh, yang kedua mursalah, yang ketiga itu uminah. Selanjutnya itu manfaat amsal. Manfaat amsal yaitu ucapan ringkas dan ucapan yang berbentuk nasihat untuk mendidik para pemuda. Selanjutnya yaitu materi tentang aqsamul Quran. Pengertian aqsamul Quran yaitu salah satu dari ilmu tentang Al-Quran yang mempelajari tentang arti, maksud, hikmah, dan sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu unsur-unsur dari aqsamul Quran. Yang pertama yaitu adat qasam. Adat qasam adalah sighot yang digunakan untuk menunjukkan qasam. Yang kedua yaitu muqarribin, sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah. Yang ketiga adalah muqassam alaih, yaitu suatu pernyataan yang datang mengiringi qasam. Yang terakhir yaitu tahrir, yaitu di dalamnya disebut fi'il qasamin. Selanjutnya itu macam-macam aqsamul Quran. Yang pertama yaitu qasamun dhahir, yang di dalamnya disebut fi'il qasam dan muqassam bih. Yang kedua yaitu qasamul mudmar, yaitu di dalamnya tidak disebutkan fi'il qasamu dan qasam dan muqassam bihnya. Selanjutnya yaitu faedah dari aqsamul Quran, yaitu guna menghilangkan ketujuan atau melenyapkan kesalahpahaman yang menegakkan hujah, menggunakan khobar, dan menerapkan hukum dengan cara yang paling sempurna. Selanjutnya yaitu materi tentang jadal. Pengertian dari jadal yaitu bertukar pikiran dengan cara bersaing dan berlomba untuk saling mengalahkan lawan. Selanjutnya yaitu pembagian dari jadal. Ada dua, yaitu jadal terpuji, suatu debat yang dilandasi oleh niat yang tulus dan murni dengan cara damai. Yang selanjutnya itu jadal tercela, debat yang menonjolkan kebatilan. Selanjutnya yaitu metode dari jadal. Metode dari jadal terdapat menjadi 6, yaitu yang ke-1 al-takrif, yang kedua al-istihab, yang ketiga al-tuzilat, yang keempat qiyas al-qolaf, yang kelima al-taril, yang keenam al-muqabalat.